Kalau misalnya kita nggak ada desakan, orang itu nggak, misalnya cuman menambahkan ke keranjang doang. Ini banyak kejadian ya. Ada salah satu toko katakanlah, atau beberapa toko ini, dia itu apa ya, banyak sekali customernya atau calon customernya itu cuman add to cart doang, menambahkan ke keranjang belanja doang, tapi nggak dibeli. Kenapa? Karena nggak ada desakan. Toko baru di Shopee nggak akan laku kecuali halo teman-teman, selamat datang di channel Lama Hari Berkarya. Kali ini aku akan share sesuatu yang mungkin kalian rasakan ataupun kalian bertanya-tanya. Jadi apakah kalian itu adalah salah satu orang yang sekarang itu baru mulai usaha dan baru buka toko, katakanlah di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada, di Blibli, atau dimanapun ya, di marketplace manapun, dan kalian masih belum mendapatkan penghasilan sampai sekarang gitu kan. Kenapa bisa begitu? Karena ya toko baru itu nggak akan bisa laku di Shopee, di Tokopedia, dimanapun lah. Kenapa? Ya karena banyak sekali kompetitornya. Banyak sekali toko-toko yang udah besar, toko-toko yang udah punya banyak review, toko-toko yang udah banyak pelanggan, toko-toko yang udah banyak penjualannya, toko-toko yang udah produknya udah banyak banget, udah terkenal lah ibaratnya di marketplace itu. Jadi sudah ada banyak toko. Jadi kalau misalnya kalian bersaing dengan mereka, ya kalian pasti kalah. Karena kalian adalah toko baru mulai. Produk kalian masih sedikit, belum ada pembelian, ya wajar kalau misalnya kalian merasa bahwa kalian nggak akan laku gitu lah. Ibaratnya gini, kalau misalnya marketplace itu aku selalu ibaratkan seperti pasar. Kalau misalnya kalian ada pasar, entah itu pasar modern ataupun mall lah, mall. Di dalam mall atau di dalam pasar itu kan ada toko-toko kecil, ada booth-boothnya, ya kan, yang jualan barang di sana. Mallnya kan atau pasarnya kan nggak jualan. Mereka cuma bantu promosi aja, promosi dikit-dikit. Tapi yang jualan adalah kita. Nah, kalau misalnya kita itu adalah toko baru atau toko kecil, kita itu posisinya itu ada di bagian pojok mall itu atau pojok pasar itu, yang nggak akan pernah dilirik orang. Orang pasti ngeliriknya di booth pertama, di booth yang paling besar, di toko yang paling depan di pasar itu, ya kan? Nah, kita nggak akan dilirik. Makanya itu yang membuat kenapa meskipun kita effort segimanapun ke marketplace-nya, entah itu upload produknya banyak, kemudian ya nyari gambar yang bagus dan sebagainya, itu kemungkinan besar kita nggak akan dilirik atau nggak akan diketahui orang, kecuali kalau kita yang nyari pasarnya sendiri. Oke, kita yang nyari marketnya sendiri, kita yang nyari customernya sendiri. Jadi selama ini teman-teman itu salahnya ada di sini. Kita itu menganggap bahwa marketplace itu adalah sebuah apa ya, seperti kayak alat bantu untuk promosi. Enggak, teman-teman. Marketplace itu bukan alat untuk promosi. Marketplace itu cuman pasar. Kalau misalnya kalian tahu pasar, ya kalian buka booth atau buka toko di pasar atau mall itu. Udah, itu marketplace. Apakah kalau misalnya kita buka toko di pasar, apakah sudah pasti laku? Belum tentu. Karena banyak sekali toko-toko besar di sana, dan posisi kita kalau misalnya toko baru hanya posisi yang stok kosong aja, yang slot kosong aja, dan kebetulan mungkin slot kosong itu ada di bagian pojok ujung yang nggak bakalan didatangi orang. Orang nggak mungkin berkunjung ke sudut-sudut mall atau sudut-sudut pasar kalau misalnya mereka itu nggak melewati jalan yang sangat panjang itu, ya kan? Ya sama di marketplace juga kayak gitu. Orang nggak akan bisa menemukan kamu kalau misalnya ya mereka pasti akan melewati itu toko-toko besar itu. Mereka akan melihat, oh ini reviewnya bagus, oh ini reviewnya bagus. Toko kita yang nggak ada reviewnya nggak akan dilirik. Nah, makanya kita harus promosi di luar marketplace. Contohnya, kita bikin konten-konten, kita bikin video, kita bikin atau kita share produk-produk yang viral, produk-produk yang bukan produksi, kayak video atau gambar atau apapun, tulisan atau apapun yang viral, itu kita share di sosial media kita, atau kita bikin konten yang menarik, yang unik di sosial media kita, bukan di marketplace-nya. Oke, marketplace itu ibaratnya kayak pasar, cuman tempat doang, bukan alat untuk marketing, bukan alat untuk promosi. Oke, itu marketplace-nya diamkan dulu, kita fokusnya di tempat lain, di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan sebagainya, YouTube, dan sebagainya. Oke, kita promosi di sana. Atau kita promosi secara offline.
Ya udah kita misalnya datangi teman-teman atau datangi tetangga atau apa, bilang bahwa kita jualan A B C D E kayak gitu. Kalau misalkan pengen beli silahkan linknya di sini kayak gitu. Jadi kita nyari marketnya itu di luar, bukan di dalam marketplace. Kalau di dalam marketplace sebenarnya kita bisa pakai iklan. Nah, iklan itu sebenarnya akan menaikkan produk kita. Iklan itu seperti ibaratnya kayak misalnya tadi ya di pasar, iklan itu kayak memindahkan booth kita yang ada di pojok itu dipindahkan ke depan. Tapi tetap saat booth kita dipindahkan ke depan mall atau depan pasar, tetap saja orang yang lewat itu akan membandingkan antara produk kita atau toko kita dengan toko yang sudah besar di sebelah kita. Ya kan? Jadi, iklan itu sebenarnya efektif saat atau jika kompetitor kita itu tidak terlalu banyak. Jadi toko yang besar itu tidak terlalu jauh. Misalnya kita jualan sepatu apa Adidas atau sepatu apa misalnya. Kita searching aja misalnya kita jualan di Shopee, kita searching aja di Shopee. Urutkan berdasarkan produk terlaris. Banyak nggak kompetitornya? Banyak nggak orang yang jualan itu? Banyak nggak yang bintangnya bagus? Bintangnya 4,9 atau bintangnya 5? Banyak nggak yang sudah terjual? Kalau banyak, ya iklan kamu kemungkinan itu nggak akan bisa konversi dengan bagus gitu loh. Nggak akan bisa menghasilkan konversi yang bagus karena kompetitor kamu banyak, kecuali kamu mentarget sesuatu yang spesifik. Contohnya misalnya sepatu Adidas khusus mahasiswa semester akhir katakanlah, karena ada fiturnya kayak gimana misalnya, itu targetnya itu khusus banget kayak gitu. Nah itu kemungkinan kamu akan bisa naik, iklan kamu akan bisa konversi. Tapi kalau targetmu cuman sepatu Adidas gak ada unik-uniknya sama sekali, ya kamu akan bersaing dengan banyak sekali produk yang sudah laku. Itu makanya kenapa banyak sekali teman-teman yang ngerasa bahwa Kak, aku buka toko baru di Shopee kok nggak laku. Kenapa? Ya karena kamu bersaing dengan banyak sekali kompetitor yang besar-besar itu. Itu kalau di pasar kamu bakal bersaing di mereka. Tapi kalau di luar pasar, belum tentu orang yang ada di Instagram itu tahu toko atau tempat jualan. Misalnya kalian jualan sepatu Adidas, mereka belum tentu tahu tempat jualan sepatu Adidas itu di mana. Gitu. Mereka belum tentu tahu. Oke, karena mereka nggak ke pasar, nggak ke Shopee-nya, nggak ke Tokopedia-nya. Gitu loh, mereka masih ada di Instagram. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya. Makanya di situ peluang kalian akan semakin lebih besar. Apalagi kalau misalnya kalian menggunakan strategi yang aku sering sebutkan, yaitu strategi desakan secara tidak langsung. Contohnya, misalnya kamu katakanlah launching pertama, kamu kasih promo diskon 30% atau diskon 20%. Kamu bikin aja konten-konten atau apapun, video atau apapun di Instagram, di TikTok, dimanapun. Kemudian kamu optimasikan kontennya. Kemudian kamu bilang bahwa ini diskon atau promo diskon 20% atau 30% hanya hari ini, stoknya tinggal 3. Meskipun stok kamu masih banyak, misalnya stok kamu udah 100 lah katakanlah, tapi kamu bilang aja tinggal sisa 3 gitu, biar orang nggak perlu mikir, biar orang nggak nyari di toko-toko lain. Orang sudah langsung mumpung ada diskon, mumpung ada promo, ya udah aku langsung beli. Gitu caranya. Oke. Jadi kalau misalnya kamu cuma nunggu doang, cuma upload produk di marketplace doang, upload produk di Shopee, upload produk di Tokopedia, gak akan laku. Hanya keberuntungan aja kalau misalnya kamu laku. Tapi kemungkinan besar gak akan laku kalau kamu cuma upload produk doang gitu. Tapi kalau misalnya kamu keluar dari marketplace, kemudian kamu promosi di sosial media, promosi di TikTok, promosi di sebar-sebar link katakanlah di grup-grup WhatsApp atau grup-grup Telegram bahwa kamu jualan ini, kayak tadi ada diskon 20% hanya hari ini, stoknya sisa 3, kayak gitu. Dan kamu bikin atau share konten-konten yang viral. Misalnya sekarang yang lagi viral apa, kamu share kontennya, kemudian hubung-hubungkan dengan produk kamu, seperti yang aku sudah jelaskan di video ini. Di situ aku sudah menjelaskan gimana sih tips atau caranya bikin konten untuk marketing.
Oke, jadi ada yang namanya konsep misalnya funneling, AIDA kayak gitu, attention, interest, desire, action, kemudian ada bridgingnya, gimana cara conversionnya, gimana cara menjaga pelanggan, itu semua aku jelaskan di video itu. Cek aja link di description box di bawah untuk tips konten marketing yang bagus itu kayak gimana. Dan itu sangat penting teman-teman. Jadi kalian nggak bisa berharap 100% ke marketplace-nya. Shopee sendiri atau Tokopedia sendiri itu sebenarnya sudah mempunyai sistem iklan mereka sendiri. Jadi mereka itu menggunakan, kalau misalnya kalian tahu Facebook Pixel dan Google Pixel, jadi mereka itu men-track aktivitas yang customer kita lakukan, semua orang lakukan di handphone. Kita searching apa, kemudian kita sering browsing konten-konten apa. Misalnya kita pada saat ini atau calon customer kalian ya, itu sering mencari katakanlah rekomendasi HP, rekomendasi handphone dan sebagainya. Nah, iklan dari Tokopedia dan iklan dari Shopee itu akan menyasar konsumen itu, menyasar orang yang nyari HP. Iklan mereka itu akan menawarkan HP-HP yang ada di Shopee, HP-HP yang ada di Tokopedia untuk ditawarkan ke orang itu. Karena menurut data, orang itu sering mencari handphone, mencari HP yaitu di Google Chrome, entah itu di Instagram, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok. Aktivitas semua customer itu dicatat. Dan dari data itu, maka mereka menjadi salah satu target market dari marketplace ini kayak Shopee, Tokopedia. Jadi kalau misalnya kita jualan handphone, kita akan dibantu promosi oleh Shopee sendiri. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya memberitahu, ibaratnya kayak apa? Memberikan data bahwa produk kita juga layak untuk kalian bantu jualin kayak gitu. Makanya kenapa banyak sekali produk-produk yang udah laku itu mereka nggak promosi pun sebenarnya udah langsung kebeli banyak, udah langsung dapat orderan terus. Produk-produk yang udah laku ya, yang di toko-toko besar ya. Kenapa ya? Karena mereka itu dibantu sama si Shopee-nya, sama si Tokopedia-nya kayak gitu. Nah, biar kita juga dibantu juga ya, kita harus mendatangkan pembelian juga. Well, aku recap dari awal. Aku bisa bilang bahwa toko baru di Shopee itu nggak akan laku kecuali mereka mempromosikan produknya di luar marketplace dan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk membeli produk kita di marketplace itu dengan itu tadi, desakan. Kalau misalnya kita nggak ada desakan, orang itu nggak, misalnya cuman menambahkan ke keranjang doang. Ini banyak kejadian ya. Ada salah satu toko katakan atau beberapa toko ini dia itu banyak sekali customernya atau calon customernya itu cuman add to cart doang, menambahkan ke keranjang belanja doang, tapi nggak dibeli. Kenapa? Karena nggak ada desakan. Karena orang itu masih mikir, karena orang itu masih nggak yakin. Customer kalian itu loh masih nggak yakin. Bener nggak sih ini produk bagus? Bener nggak sih ini? Nah, mereka itu masih mencari-cari produk lainnya. Karena apa? Kalian nggak ngasih desakan. Jadi cara ngasih desakannya yaitu tadi, kalau misalnya kalian ada promo atau ada diskon 20%, diskon 30%, stok tinggal 3. Nah, itu kalian harus komunikasikan, entah itu melalui tulisan pada waktu kalian sebar-sebar link, pada waktu kalian bikin konten di IG dan sebagainya, ataupun kalian tempatkan di foto produknya. Jadi di Shopee itu atau di Tokopedia itu kan kita masukkan foto produk. Nah, di foto produknya itu di bawahnya dituliskan stok sisa 3. Kayak gitu, hanya sisa 3 kayak gitu. Promo diskon 20% hanya hari ini, tuliskan aja di gambarnya. Gimana cara ngedit gambarnya? Kalian bisa cek link di description box di bawah. Aku sudah bikinkan videonya cara untuk ngedit foto produknya itu kayak gimana. Nah, setelah itu kalian upload biar orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang sudah menemukan produk kalian, entah itu dari Shopee-nya langsung, entah itu yang kalian ajak dari marketplace, entah itu yang kalian ajak dari sosial media, misalnya dari Instagram, dari WhatsApp, dari Telegram, dari TikTok, itu kalian ajak untuk berkunjung ke toko kalian, itu mereka langsung beli karena desakan yang sudah kita berikan. Jadi itu teman-teman. Jadi jangan hanya menunggu customer datang setelah kalian upload produk di Shopee ataupun Tokopedia. Kalian gak akan laku kecuali kalian bertindak, kecuali kalian bergerak untuk promosi di luar marketplace. Kalian promosikan sebanyak-banyaknya,
gencar-gencarnya kasih desakan, itulah yang menentukan toko kalian laku atau enggak. Kecuali kita masih belum ada kompetitornya atau nggak ada orang yang jualan produk yang sama dengan kita. Tapi kalau untuk sekarang nggak mungkin gitu loh. Kamu jualan apapun pasti sudah ada di marketplace, pasti sudah ada toko yang reviewnya gede, pasti sudah ada yang laku. Makanya kalian harus promosi atau harus marketing di luar marketplace. Oke teman-teman, itu saja dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi menarik seputar bisnis online yang tentunya akan berguna bagi bisnis kalian. Saya Saiful, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.